Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza dari kelompok Winner kelas Paradok. Di sini saya akan mendemokan mengenai riset based project kelompok saya, yaitu dengan judul analisis keadaan cuaca berdasarkan tingkat akurasi penggunaan model atau algoritma. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada Tri Kurniawadi, kedua ada Muhammad Aldi Alfani, yang ketiga ada Renisa Gunar Adi, kemudian yang keempat ada Ramadhani Putri, yang terakhir ada saya sendiri yaitu Nurul Iza. Oke, pertama mengenai latar belakang. Cuaca adalah seluruh fenomena yang terjadi di atmosfer bumi, dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya suhu, tekanan udara, kecepatan angin, kelembapan udara, dan curah hujan. Saat ini iklim di Indonesia terkadang tidak menentu sehingga menyebabkan sulitnya menganalisis kondisi cuaca. Untuk menganalisis kondisi cuaca diperlukan teknologi yang dapat menganalisis dan memprediksi. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah ML. ML mencoba mengelola data yang diobservasi kemudian akan mendapatkan hasil yaitu pola cuaca dan nantinya pola tersebut dapat membantu menganalisis kondisi cuaca dengan akurat. Tingkat akurasi tersebut dilihat dari data yang diobservasi. Penelitian atau eksperimen ini dilakukan untuk mencari dan membandingkan beberapa model algoritma ML yang sangat baik dalam menganalisis keakuratan data cuaca yang ditinjau dari tingkat atau persentase nilai metrik akurasi yang didapatkan dari beberapa model algoritma. Beberapa algoritma antara lain seperti linear regression, random forest, triad and different tree, dan lain-lain. Oke, yang kedua mengenai rumusan masalah. Bagaimana cara mengetahui model algoritma yang tepat untuk analisis keadaan cuaca? Yang ketiga mengenai metodologi, yaitu poin A mengenai AI cycle, yang poin B dataset. Pada poin B mengenai dataset terdapat poin pertama, yaitu mengenai memeriksa missing value dan pembersihan dataset. Missing value adalah peristiwa hilang atau tidak terbacanya data. Missing value yang tidak diatasi dapat menyebabkan kesalahan hasil analisis dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan harapan. Dataset yang kami gunakan awalnya berjumlah 1.344 baris dan 18 kolom. Setelah melakukan missing value dan pembersihan data, terdapatkan 178 baris dan 18 kolom. Oke, kemudian mengenai persiapan data. Sebelum melakukan sesuatu yang besar, kami melakukan persiapan terlebih dahulu untuk melakukan analisis sebuah data atau dalam istilah lain disebut dengan istilah big data analysis, maka beberapa persiapan yang harus dilakukan. Oke, kemudian yang poin ketiga ada training dan testing. Training data adalah bagian dataset untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi dari sebuah algoritma ML. Untuk testingnya sendiri adalah bagian dataset yang kita tes untuk melihat keakuratan atau dengan kata lain melihat performnya. Oke, yang selanjutnya ada vector scaling, yaitu suatu cara untuk membuat numerical data pada dataset memiliki rentang nilai yang sama. Oke, kemudian ada modeling logistic regression. Metode ini menggunakan beberapa variabel prediktor, baik numerik maupun kategori. Contohnya menganalisis keadaan cuaca di Jakarta dan berdasarkan tingkat akurasi model dari dataset yang ada telah diuji dengan menggunakan modeling logistic regression. Oke, kemudian ada Naive Bayes. Teknik ini dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi banyak hal seperti misalnya perakiraan cuaca. Perakiraan cuaca dapat memprediksi apakah besok akan hujan atau cerah atau berangin berdasarkan suhu, kelembapan, tekanan, dan lain-lain. Oke, kemudian ada modeling KKN. Algoritma ini mengklasifikasikan data berdasarkan kemiripan terhadap data lainnya. Dari algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Oke, kemudian yang terakhir mengenai evaluasi model. Conversion metric adalah hasil prediksi pada masalah klasifikasi, jumlah prediksi yang benar dan
salah, diringkas dengan menghitung nilai dan dicapai masing-masing kelas. Kemudian ada MSE adalah fungsi resiko sesuai dengan nilai yang diharapkan dari kesalahan kuadrat kerugian. Oke, kemudian poin keempat yaitu mengenai hasil eksperimen. Poin A, hasil penelitian. Metode yang kita gunakan ada 3, yaitu logistic regression, Naive Bayes, dan KNN. Dapat dilihat hasil penelitian dilakukan ini untuk mengukur tingkat akurasi terhadap cuaca dan MSE terhadap cuaca. Akurasi tertinggi model atau algoritma Naive Bayes adalah sebesar 97,22% dengan MSE sebesar 2,78%. Kemudian ada model atau algoritma logistic regression, tingkat akurasinya sebesar 94,44% dengan MSE sebesar 5,56%. Kemudian, perform pada tiap model atau algoritma dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut. Untuk warna berwarna biru, yaitu logistic regression. Untuk yang oranye, Naive Bayes. Untuk yang hijau adalah KNN. Oke, untuk poin B, pembahasan penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 model algoritma, di mana ingin mengetahui model atau algoritma yang paling tepat digunakan dengan cara melihat tingkat akurasi tertinggi dan MSE terendah. Akurasi menggambarkan seberapa akurat model dalam mengklasifikasikan dengan benar. Untuk MSE, jika nilai mean squared error yang rendah atau nilai MSE mendekati 0 menunjukkan bahwa hasil peramalan sesuai dengan data aktual. Oke, untuk kesimpulannya, dapat diambil kesimpulan yaitu hasil akurasi yang tertinggi sebesar 97,22% dan MSE sebesar 2,78% dengan model atau algoritma Naive Bayes, sehingga perform model atau algoritma yang tepat untuk menganalisis keadaan cuaca dengan melihat tingkat akurasinya adalah model Naive Bayes. Untuk poin ke-6, saran. Penelitian dapat memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kedepannya bisa melakukan metode asymptotic learning, yaitu melakukan kombinasi untuk mendapatkan hasil pemodelan yang lebih akurat. Penelitian berikutnya bisa menggunakan model yang lain. Oke, untuk job pribadi saya sendiri yaitu melakukan penulisan dan menganalisis hasil penelitian, membuat kesimpulan, dan pembuatan pada dataset untuk kami gunakan sebagai research batch. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.